Shalom saudaraku, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan dalam bagian ini kita akan kembali membahas beberapa hal berkaitan dengan pernyataan seorang ustazah yang kemudian menggunakan salah satu nas dalam Alkitab dan menafsirkannya sebagai trik untuk melakukan tindakan atau kegiatan kristenisasi. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama penjelasan beliau. Ya, tapi ingat Ibu Bapak, ya, saya sampaikan walaupun sedikit saya akan sampaikan supaya Bapak Ibu paham. Trik kristenisasi itu adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Supaya Ibu Bapak paham. Ya, jadi kalau ada orang Kristen berbaik-baik ria sama kita, nah ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, ada maunya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang puasa orang Islam, ya, yang puasa orang Islam. Tapi mereka yang mengadakan buka bersama. Nah teman-teman sekalian, mengenai ada orang Kristen yang mengajak untuk berbuka bersama ketika orang Muslim berpuasa, sebenarnya ini sama sekali tidak ada unsur kristenisasinya, tetapi ini sebagai bagian dari kita menghormati mereka atau juga sebagai bagian dari kita mewujudkan solidaritas antar umat beragama. Seperti ibu saya tadi, kasih kolak, kasih ayam goreng, bagi-bagi kue lebaran. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu sudah ada Idul Adha. Nah kalau misalnya ketika tetangga kita yang beragama Islam memberikan kita daging kurban, apakah kemudian pantas kita menilainya sebagai bagian dari gerakan Islamisasi? Tentu saja hal demikian sangat tidak pantas, karena ketika mereka, saya memahaminya ketika mereka memberikan hal itu adalah bagian dari mereka peduli, bagian dari mereka berbagi sukacita, berbagi kegembiraan. Nah sama halnya ketika orang Kristen misalnya berbagi kegembiraan dengan memberikan kue, dengan memberikan daging dan segala macamnya, itu tidak dalam rangka gerakan kristenisasi atau trik kristenisasi, tetapi memang ini adalah wujud konkret yang bisa kita lakukan di dalam rangka kita mewujudkan solidaritas sebagai umat yang beragama di Indonesia. Jadi sama sekali tidak ada unsur kristenisasinya. Siapa bilang nggak baik? Semua orang akan bilang baik. Tapi ini tadi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Bahkan ayatnya ada Ibu Bapak, ya. Aku mengutus kamu seperti seekor, ya, seperti seekor. Nah, saya kasih gambaran. Ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sayangnya nggak begitu jelas ya. Ya. Ngapain sekarang kita pikir gereja ngadain buka puasa itu ngapain? Nah teman-teman sekalian, mari kita memperhatikan ayat yang beliau kutip ini. Ini terdapatnya dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-16, bunyinya seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan pertama adalah mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Sekarang mari kita memperhatikan konteks utamanya di ayatnya yang ke-17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Sekarang mari kita perhatikan ayat yang ke-17. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian ayatnya yang ke-19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.
Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi teman-teman sekalian, dalam keseluruhan bacaan tadi dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 sangat jelas bahwa dalam seluruh teks tersebut sama sekali tidak ada satu frase pun, sama sekali tidak ada satu istilah pun yang menunjukkan bahwa ini adalah konteksnya pengajaran tentang trik kristenisasi. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan istilah hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Karena konteks utamanya Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran tentang peristiwa yang akan menimpa para murid kelak setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya mereka harus memiliki sikap waspada, tetapi dalam sikap waspada ini pun mereka tidak boleh melakukan tindakan kecurangan. Karena itulah Tuhan Yesus menggunakan istilah tulus seperti merpati. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran kepada para murid, kamu harus cerdik seperti ular, artinya harus waspada seperti ular, kamu harus berjaga-jaga, tetapi dalam kamu waspada pun, dalam kamu nanti menghadapi penganiayaan, dan dalam kamu memberikan argumen, memberikan penjelasan mengenai semua hal yang ditanyakan ke kamu harus menyampaikannya, menjawabnya dengan sikap yang waspada, dan dalam kewaspadaanmu, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat curang. Karena itulah kemudian digunakan istilah tulus seperti merpati. Jadi seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-17, para murid itu akan menghadapi penganiayaan, karena itulah dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Jadi sangat jelas konteks utamanya, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang peristiwa yang akan menimpa para murid kelak. Karena memang pada masa itu, jumlah orang Kristen atau jumlah para pengikut Tuhan Yesus ini tidaklah banyak. Mereka masih dalam kategori minoritas. Dan karena itulah mereka akan banyak menghadapi kesulitan. Dan dalam menghadapi kesulitan inilah Tuhan Yesus mengajarkan mereka hendaknya cerdik, waspada. Dan kemudian dalam kewaspadaan ini hendaklah mereka selalu tulus, selalu berada dalam kejujuran. Karena itu teman-teman, mengenai tadi beliau menafsirkan bahwa teks ini ada hubungannya atau ini adalah salah satu trik untuk melakukan tindakan kristenisasi, adalah sebuah penafsiran yang keliru. Jadi sekian teman-teman, semoga bagian ini memberikan edukasi yang baik kepada kalian semua. Dan kesimpulannya adalah mengenai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16, bukanlah trik untuk melakukan kegiatan atau tindakan kristenisasi, tetapi ini adalah pengajaran yang secara khusus disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu tentang peristiwa yang akan menimpa mereka kelak. Dan dalam menghadapi peristiwa penganiayaan itu, mereka disarankan, diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kemudian cerdik seperti ular, artinya memiliki sikap kewaspadaan. Dan di dalam hal mereka memiliki sikap kewaspadaan ini, mereka tidak boleh melakukan kecurangan. Karena itulah muncul ungkapan tulus seperti merpati. Jadi sekian teman-teman, sekali lagi semoga bagian ini memberikan edukasi yang baik dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.